Thumma qala al-Qarafi wa hadhihi al-mas'alatu wa in kana mukhtalafan fiha yanbaghi lil insani alla yuhmilaha fala 'alal haqqi wal wusulu ilal mauta fa inna hadhihi umurun khufyatun anna wa laysa al-khilafu fi hukmin syar'iyyin innama huwa fi amrin waqi'in hal huwa kadzalika aula wa kadzalika tahlilul ladzi i'tada an-nasu amalahu. Kemarin sudah kami terangkan dalil-dalil para ulama yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau amal ibadah lain kepada mayit ataupun orang yang masih hidup. Akan tetapi ada seorang komentator yang bernama Kirito Sakiri. Orang ini berkomentar begini, enak sekali kalau pahala bisa ditransfer. Kita tidak usah sholat, puasa, dan beramal soleh. Kita tinggal bayar orang saja untuk beribadah, terus orang tersebut suruh mentransfer pahalanya ke kita. Kalau begitu, orang kaya yang banyak kemungkinan masuk surga karena bisa membayar ibadah orang lain. Ini pemahaman kacau, sesat, menafsirkan ayat semaunya sendiri. Astaghfirullahaladzim, innalillah. Sungguh komentar orang ini sangat keterlaluan sekali. Padahal di video yang sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa yang berpendapat tentang sampainya pahala amal ibadah yang kita lakukan untuk orang lain adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan engkong mudul, bukan mbahmu yang berpendapat seperti itu, tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan masih banyak sekali ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lainnya. Namun dengan santainya kamu kok mengatakan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang kacau dan sesat. Anda itu siapa, Dul? Kok sangat berani sekali Anda menuduh para ulama dan bahkan salah satu 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah sebagai pelaku kesesatan. Kalau Anda tidak meyakini pahala tersebut bisa sampai kepada mayit ataupun kepada orang lain, ya silahkan, karena itu hak Anda. Tapi tolong, Anda harus menghargai keyakinan orang lain, apalagi sekelas imam mazhab dan para ulama yang keilmuannya tentang agama sudah tidak diragukan lagi. Bahkan di video sebelumnya sudah kami terangkan bahwa ulama Wahabi saja seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Utsaimin semuanya mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran ataupun pahala amal ibadah yang lainnya bisa sampai kepada mayit. Lihat sendiri di dalam kitab mereka kalau Anda memang bisa membaca kitab, Dul. Apalagi alasan Anda menghina pendapat ulama yang mengatakan sampainya pahala amal ibadah kepada mayit, itu justru sangat lucu sekali dan menunjukkan kedangkalan di dalam memahami ajaran Islam. Bahkan bagi kami, alasan yang kau lontarkan tersebut hanya layak keluar dari mulut anak PAUD atau sekelas anak TK. Coba kau pikir sendiri ucapanmu ini. Kau bilang kalau pahala bisa ditransfer, kita tidak usah sholat, puasa, dan beramal soleh. Kita tinggal bayar orang saja untuk beribadah, terus orang tersebut suruh mentransfer pahalanya ke kita. Woi Kirito Sakiri Al-Kucluki, berapa buku yang sudah Anda baca? Berapa kitab yang sudah kau hatamkan? Atau kau hanya andalkan embah Google seperti sifatnya ahlus salah wa terjemah? Hai wong kucluk, coba kau baca kitab Yas'alunaka fiddini wal hayah, tepat di juz pertama halaman 442 sampai 443, karya daripada Ad-Doktor Ahmad Asyarbasi. Redaksinya begini: Yara fariqun min fuqaha'il muslimin anna thawabal ibadati yasiru ilal mayyiti bifadlillahi wa rahmatihi idza ahdal qa'imu bihadhil ibadati thawabaha ilal mayyiti sawa'un akana al qa'imu biha min ahlil mayyiti aw min ghairihim. Wa qad qala al imam Ibnu Taimiyah wa huwa min a'immatil madhhabil hambali innal mayyita yantafi'u bi qira'atil qur'ani kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Wa qala tilmidhuhu al imam Ibnul Qayyim afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Wa amma qira'atul qur'ani wa ihda'uhu ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahadha yasiru ilaihi kama yasiru ilaihi thawabus shaumi wal hajji.
Wa qad istadalla al-fuqaha'u ala hadza bi anna ahad as-sahabati sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya Rasulullah inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim qala na'am innahu la yasilu ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bit-tabaqi idza uhdiya ilaihi wal murad bit-tabaqi huna al-hadiyatu allati tuhda. Wa kadzalika qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat ayamfa'uha in tasaddaqtu anha qala na'am wa kana inda hadzal rajuli bustanun fatasaddaqa bi an ummihi wa kadzalika ad-du'a'u yasilu thawabuhu ilal mayyiti wal islamu qad syara'a as-salata 'alal mayyiti wa hadhihi as-salatu tatadammanu du'aan lil mayyiti falau lam yakun li hadzal du'a'i fa'idatun wa thamaratun lama syara'ahu Allah azza wa jalla fi hadhihi shalah. Wa laqad jaa'a fi ahadil ahadithi qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Wa laqad jaa'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya Rasulullah kana li abawani abirruhuma hala hayatihima fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna minal birri ba'dal maut an tusalliya lahuma ma'a salatika wa tasuma lahuma ma'a saumika. Sekelompok ulama fuqaha beliau menyatakan bahwa pahala amal ibadah akan sampai kepada mayit dengan fadlullah wa rahmatih, dengan anugerah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila pelakunya atau pelaku daripada ibadah ini memang berniat untuk menghadiahkan pahalanya kepada si mayit, baik pelaku tersebut adalah keluarga si mayit sendiri ataupun dari orang lain. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah berkata, beliau ini merupakan salah satu imam dari mazhab Hambali. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Innal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Sesungguhnya mayit bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha, sebagaimana mayit bisa mengambil manfaat daripada ibadah harta, contohnya seperti sedekah ataupun yang lainnya. Wa qala tilmidhuhu al-imamu Ibnul Qayyim, bahkan murid daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah ini yang bernama Imam Ibnul Qayyim, ia menyatakan afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal-istighfaru wad-du'a'u lahu wal hajju anhu. Imam Ibnul Qayyim, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, berkata paling afdolnya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar, doa, dan menghajikan si mayit. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uhu ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahadha yasilu ilaihi, sedangkan membaca Al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya kepada si mayit dengan atas unsur kemauan sendiri tanpa ada upah, maka hal tersebut bisa sampai pahalanya kepada mayit kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji, sebagaimana pahala puasa ataupun pahala haji akan sampai kepada mayit. Wa qad istadalla al-fuqaha'u ala hadza, dalil daripada fuqaha yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran ini bisa sampai kepada mayit apa? Bi anna ahadas sahabati sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, faqala lahu, lalu sahabat itu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum, sesungguhnya kami bersedekah atas nama mayit kami menghajikan mereka, kami berdoa untuk mereka, apakah pahalanya bisa sampai kepada mereka? Apa jawaban Rasul? Qala na'am, iya, innahu la yasiru ilaihim, sesungguhnya pahalanya bisa sampai kepada mereka. Wa innahum la yafrahuna bihi, dan mereka senang, kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihi, sebagaimana salah satu kalian senang apabila diberikan hadiah. Wal muradu bitabaqi huna al hadiyatul lati tuhda, maksud tabaq di sini adalah hadiah yang diberikan. Wa kadzalika qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibuku wafat, ayam fauha in tasaddaqtu anha, apakah bisa manfaat apabila kami bersedekah untuknya? Qala na'am, Rasul menjawab iya. Wa kana inda hadzal rajul bustanun fatasaddaqa bi an ummihi, kebetulan pria tersebut memiliki sebuah kebun lalu ia bersedekah atas nama ibunya.
Wa kadzalika ad-du'a'u yasiru thawabuhu ilal mayyiti. Begitu juga doa pahalanya akan sampai kepada mayit. Wal islamu qad syara'a as-sholata 'alal mayyiti. Sedangkan Islam sendiri mensyariatkan kita untuk menyolati mayit. Wa hadhihi sholatu tatadammanu du'aan lil mayyiti. Sementara sholat jenazah itu sendiri mengandung unsur mendoakan mayit. Falau lam yakun li hadzal du'ai faidatun wa thamaratun lama syara'ahu Allah azza wa jalla fi hadhihi shalah. Apabila doa itu memang tidak memiliki faidah ataupun buah apapun, tentu syariat Allah tidak mungkin mensyariatkan salat jenazah. Walaqad jaa fi ahadil ahadithi qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan Rasul bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Apabila kalian menyolati mayit, maka ikhlaslah di dalam berdoa untuk dia. Walaqad jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu. Lalu kemudian orang itu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kana li abawani abirruhuma hala hayatihima." Saya memiliki kedua orang tua, aku berbakti kepada mereka berdua Rasul ketika mereka masih hidup. Fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima. Lalu bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat Rasul? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, "Inna minal birri ba'dal mauti an tusalliya lahumma ma'a shalatika wa tasuma lahumma ma'a shaumika." Di antara berbuat baik untuk orang tua setelah mereka wafat adalah engkau sholat beserta sholatmu untuk orang tuamu dan berpuasa untuk mereka. Ini jawaban Rasul. Jadi transfer pahala itu memang ada dalilnya. Kemudian Anda mengatakan kalau begitu kita nggak usah sholat, kalau begitu kita nggak usah zakat, nggak usah beramal soleh, kan cukup apa ya istilahnya itu, cukup menyewa orang lalu disuruh transfer pahalanya. Iki kan goblok awakmu re. Cobalah baca itu. Ini lanjutannya. Fa in qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin, fal jawabu ala dhalika huwa anna hadzal hadits yatakallamu an shaumil mafrudi was salati mafrudati li anna kulla insanin mutalabun bil furudi mata kana qadiran 'alaiha, walakin man tabarra'a wa tatawwa'a wa shalla aw hajja an shakhsin akhar wa wahaba ma fa'alahu li shakhsin akhar fa inna thawaba amalihi yasilu bi fadlillahi ila man uhdiya ilaihi. Kalau ada orang yang mengatakan Rasul bersabda, tidak boleh seseorang puasa untuk orang lain, tidak boleh seorang sholat untuk orang lain, maka jawabannya adalah hadis ini hanya berbicara tentang puasa yang diwajibkan, sholat yang diwajibkan, karena memang setiap orang itu punya kewajiban sholat selama ia mampu sholat. Akan tetapi walakin man tabarra'a wa tatawwa'a wa shalla aw hajja an shakhsin akhar, apabila ada orang yang bertabarru melakukan amal kebaikan, amal taat, wa tatawwa'a wa shalla aw hajja an shakhsin akhar, dia sholat, dia haji untuk orang lain, wa wahaba ma fa'alahu li shakhsin akhar, lalu dihadiahkan pahalanya kepada orang lain, fa inna thawaba amalihi yasilu bi fadlillahi ila man uhdiya ilaihi, maka pahalanya bisa sampai dengan anugerah Allah, dengan fadlullah kepada orang yang dia hadiahkan ke sana. Lagi itu teman-teman. Jadi gini, contoh ya, Anda sebagai karyawan punya kewajiban kepada bos untuk kerja di pabrik ya. Gak bisa diwakilkan, bisa dipecat Anda. Tetapi ketika gajian, Anda boleh memberikan gaji Anda kepada orang lain. Ada seorang guru yang punya kewajiban ngajar setiap hari Rabu seumpama, ngajar matematika atau ngajar psikologi seumpama ya. Dia wajib, tidak boleh diwakilkan, nggak boleh, punya kewajiban. Dan ketika ia gajian, gajinya itu boleh diberikan ke orang lain. Gitu maksudnya transfer pahala itu. Anda sholat 5 waktu ya wajib, gak bisa diwakilkan. Anda berpuasa wajib, tetapi pahala puasa Anda, pahala haji Anda bisa diberikan untuk orang lain, men. Gitu loh. Makanya mikir-mikir, jangan gunakan nafsu lah, pakai ilmu. Apalagi sekelas para ulama ini dituduh sesat. Ini kan keterlaluan teman-teman.
Bahkan di juz kelima halaman 164, pengarang kitab Yas'alunaka fid-dini wal haya mengutip penjelasan daripada Imam Al-Qarafi, yang mana beliau ini merupakan salah satu syekh daripada ulama Malikiyah. Beliau berkata, wa qala Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal yasilu thawabul qiraati lil mayyiti. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Tsumma qala Al-Qarafi, wa hadhil mas'alatu wa in kana mukhtalafan fiha yanbaghi lil insani alla yuhmilaha fala 'alal haqqi wal wusulu ilal mauta fa inna hadhihi umurun khufyatun anna wa laysa al khilafu fi hukmin syar'iyyin innama huwa fi amrin waqi'in hal huwa kadzalika aula wa kadzalika tahlilul ladzi i'tada an-nasu amalahu wa minallahil jud wal ihsan wat tahlilu huwa qaulu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Kemudian Imam Al-Qarafi berkata, masalah ini walaupun masih diperselisihkan oleh ulama, tetapi hendaklah seseorang tidak menyepelekannya, karena siapa tahu yang benar adalah pendapat yang menyatakan sampainya pahala tersebut kepada mayit. Sebab ini merupakan perkara yang samar bagi kita, dan perbedaan pendapat tersebut bukan masalah hukum syar'i, melainkan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah memang bisa sampai atau tidak. Begitu juga tahlilan yang telah menjadi tradisi masyarakat. Kedermawanan dan kebaikan hanya dari Allah. Tahlil adalah bacaan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini menurut Imam Al-Qarafi. Barangkali yang benar adalah yang menyatakan sampai. Ayo, piye iki? Jadi tolong ya, kalau Anda memang tidak setuju ya monggo silakan, gak usah transfer pahala karena memang Anda kekurangan pahala, ya gak apa-apa. Makanya mikir, jangan gunakan nafsu lah, pakai ilmu. Apalagi sekelas para ulama ini dituduh sesat, ini kan keterlaluan teman-teman. Semoga ia diberikan pemahaman agama dengan benar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima perbedaan pendapat di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.